Kemudian sebelum zuhur ada sunnah apakah saja, setelah zuhur ada sunnah apa lagi, pun demikian di asar, di maghrib, di isya, di pertengahan malam, sesuai kemampuan ia mengeluarkan tema-tema terkait dengan sholat, waktu-waktu terkait dengan sholat. Maka dia berusaha menunaikan. Berapa rakaat bisa dia tingkatkan. Pasti ada perbedaan. Orang yang sekedar menunaikan sholat fardu dibanding dengan yang menambah, meningkatkan dengan sunnah, akan terasa perbedaan pada dirinya. Dan dengan perbedaan itu terasa konektivitas hubungan yang terbangun antara seorang hamba dengan Allah Sang Pencipta pasti juga berbeda. Dan dampaknya akan lain. Orang-orang yang memiliki konektivitas yang baik dengan Allah, melatih pertama kali dengan kuantitas, dengan jumlah, setelah itu akan berpengaruh pada kualitas. Yuqimun bukan sekedar menunaikan, tapi ia merasakan kehusyuan di dalamnya, kenikmatan dalam menunaikan sholat. Maka mulai mencoba memahami mengapa tangannya mengangkat seperti ini, kenapa harus baca Allahu Akbar, apa maknanya Allahu Akbar. Kemudian juga dia berupaya memahami iftitah, berusaha memahami Al-Fatihah, sehingga 3 bagian tubuhnya berfungsi secara maksimal saat menunaikan sholat. Tangannya bergerak, lisannya bicara, organ tubuh bagian luar. Kemudian pikirannya menerjemahkan, mulai bagian dalam. Intinya nanti rasa hati yang merasakan. Ketika lisannya bicara Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar, Maha Agung. Namun dalam keseharian seringkali aku membawa keagungan, keangkuhan, dan itu menjadi hal yang tidak baik. Lalu diresapi, ditaubati, masuk ke iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ataupun wajjahtu dan yang lainnya sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki diri, menjauhkan dari kekurangan, dari kesalahan, membangun kesolehan dan kebaikan-kebaikan baru. Itu dampaknya sudah sangat luar biasa. Jadi bila itu kita latih, akses terbuka, setelah kita mendapatkan akses itu, bagaimana membangun sifat yang ketiga? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, adalah orang-orang yang mampu berbagi kebaikan dirinya dengan meningkatkan kemuliaan sosialnya. Jadi ada amalan sosial. Setelah baik secara individu, ya, secara pribadi, ia bagi kebaikan itu secara komunal, secara sosial. Jadi 1, meningkatkan keimanan. 2, melatih itu dengan menunaikan sholat, terkoneksi dengan Allah, dan pancarkan kebaikan personal itu dalam komunitas sosial. Berbagi dengan ilmunya, jika dia punya ilmu. Berbagi dengan materi, jika ia memiliki kelebihan materinya. Berbagi dengan sifat-sifat baik, minimal dengan senyuman. Maka nilai-nilai itu akan mempercepat kebaikan-kebaikan yang mampu ia raih. Kebahagiaan bisa diraih ketika berbagi sifat-sifat kebaikan dengan orang lain, walaupun dengan senyuman yang membahagiakan orang. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu yang membahagiakan saudaramu itu bagian dari sedekah, dan itu sifat sosial yang baik. Kemudian ada dengan materi, ada dengan pengetahuan. Maka orang-orang yang menerima pembagian-pembagian nilai kebaikan itu dengan aspek nilai kesalehan sosial tadi, tanpa disadari membuka jaringan, membuka perlindungan yang telah Allah buat sistemnya secara alami. Sunnatullah fil kawan, sunnah yang Allah letakkan sebagai hukum berkehidupan yang sifatnya universal. Kemudian yang keempat, tentu untuk melakukan itu semua, meningkatkan iman, menunaikan sholat dengan baik, mengoptimalkan sifat sosial, itu mesti ada panduan. Nggak bisa kita mengerjakan sendiri. Maka kembali kepada panduan berkehidupan. Maka turunlah yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Maka orang-orang ini berupaya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Allah menyampaikan dengan sangat terang, sangat jelas bahwa Al-Quran ketika diturunkan fungsinya bukan sekedar untuk dibaca, tapi kurikulum kehidupan yang mengantarkan seluruh keadaan hidup kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Maka kurang lebih 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz itu isinya adalah kurikulum kehidupan. Kita keluarkan tema-tema kehidupan dari ayat-ayat yang sangat indah itu, yang terang dan jelas petunjuknya secara tematik. Tema tentang pokok kehidupan, tentang fungsi tubuh kita, bagaimana mata harus melihat, telinga mesti mendengar, lisan berbicara sampai ke ujung kaki. Bagaimana panduan dalam menjalani aktivitas hidup sebagai seorang misalnya profesional,
dia pebisnis, ada lagi yang di birokrasi, di diplomasi, ada yang mengajar, ada yang berdagang, dan sebagainya. Dikeluarkan ayatnya, lalu dilihat detilnya pada petunjuk kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan belajar orang-orang terdahulu ketika menjalankan petunjuk di eranya seperti apa hasilnya. Disempurnakan di era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diwariskan kurikulumnya sampai sekarang, Al-Qur'annya tidak berubah. Dan orang-orang yang menjalani itu, setiap generasi didapatkan capaian tertinggi yang membangun peradaban. Sebaliknya, ketika itu dijauhi, apalagi ditinggalkan, na'udzubillah, maka yang muncul ketertinggalan, kemudian kejatuhan, terjerembab. Silahkan lihat perjalanan sejarah. Semakin warisan itu digunakan, semakin cepat mendapatkan satu kemajuan, kecerahan, dan kebaikan. Dan ketika jatuh peradaban itu, riset menunjukkan kejatuhan itu diakibatkan oleh terlenanya pada dunia yang dirasakan dan mulai menjauh dari kurikulum kehidupan yang telah digariskan dalam Al-Quran.